Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama Muhammad Hanif Nugroho, NPM 1813051014, Program Studi Penjaskes, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voli Lampung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Ahmad Hermawan MKes, pembimbing dua saya, Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI, pembahas saya, Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOr. Di sini saya akan mempresentasikan bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab tiga metode penelitian. Bab pertama pendahuluan. Latar belakang, olahraga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Hal ini terlihat jelas bahwa olahraga menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seperti halnya baik olahraga secara individu maupun beregu. Misalnya dalam olahraga regu yang sangat diminati di berbagai kalangan baik pedesaan hingga perkotaan. Salah satunya yaitu olahraga bola voli merupakan permainan yang sangat populer baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia di samping sepak bola dan bola basket. Namun dalam popularitasnya yang banyak digemari kalangan masyarakat, ada beberapa hal yang membuat prestasi bola voli khususnya PBVSI Lampung tidak cukup memuaskan seperti cabang olahraga lainnya, yaitu angkat besi dan senam. Tentu dalam hal ini perlu adanya hal yang harus dibenahi, bagaimanapun juga berkembang tidaknya dunia olahraga tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri. Dan dalam meningkatkan prestasi semua itu juga tidak terlepas dari campur tangan seorang pelatih. Untuk suatu pembinaan diperlukan suatu wadah dan organisasi yang dapat membina pemain sehingga menjadi pemain yang handal. Selain itu, adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya latihan yang sistematis dan kontinu. Dan hal yang terpenting lainnya adalah pendanaan merupakan faktor pokok yang terlaksana tujuan suatu organisasi prestasi bola voli di Indonesia yang saat ini mengalami ketertinggalan dan perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Dalam hal ini akan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya tertuju oleh para pemain dan pelatihnya saja, tetapi juga pihak pengurus organisasi perbola volian dan pihak-pihak yang ikut mempercepat prestasi. Untuk itu, organisasi yang menjadi wadah atau tempat kegiatan perbola volian yang perlu dibina. Bola voli merupakan permainan yang cukup populer. Di samping sepak bola, bola basket, suatu permainan dengan 6 orang pemain pada sisinya. Yang menjadi sasaran adalah mengirimkan bola di atas net dan di dalam batas-batas lapangan sampai lawan tidak mampu mengembalikan bola atau mencegah agar tidak jatuh ke tanah. Menurut Ruth Medley, CS, tahun 2000, halaman 149. Bahwa untuk mencapai prestasi cabang olahraga bola voli mutlak dimulai sejak umur muda. Yang dimaksud muda yaitu berumur sekitar 9-13. Mempunyai bakat atau potensi yang tinggi untuk dikembangkan menjadi pemain yang baik. M. Yunus, 1992, halaman 11. Agar mendapat prestasi yang optimal dalam setiap cabang olahraga, maka perlu penguasaan teknik dasar dari cabang yang dimainkan. Menurut M. Yunus, 1992, halaman 68, bahwa teknik dasar bola voli yang dikembangkan meliputi servis, passing, umpan, smash, dan membendung. Penguasaan teknik dasar merupakan dasar utama untuk pengembangan mutu dan seni yang tinggi dalam suatu permainan. Berdasarkan perkembangan olahraga bola voli mulai digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di Lampung sekitar tahun 1950, namun sangat terbatas di kalangan tertentu saja yang dapat memainkan olahraga ini pada saat itu. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan bola voli di Lampung mulai berkembang dan banyak diminati mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Selanjutnya, banyak berdirinya perkumpulan dan klub mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Ketika tahun 1995, tim bola voli Lampung mampu bermain pada ajang Prapon di Kota Bandung. Namun tim bola voli Lampung hanya terhenti pada kualifikasi Prapon dan tidak lolos pada PON ke-14 tahun 1996. Terakhir, tim bola voli menjuari kejuaraan Porwil Sumatera pada tahun 2019, hanya mampu mendapatkan medali perak. Kejuaraan itu juga menentukan tim bola voli Lampung mengikuti Prapon 2021 dan terjadi kembali tim bola voli Lampung tidak lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua 2021. Permasalahan seperti ini tentu akan semakin memburuk apabila tidak ada langkah tegas dari Pemda setempat. Maka dari itu, Pemda selaku organisasi yang menaungi klub-klub harus lebih fokus lagi memperhatikan pembinaan atlet ini. Pembinaan atlet berprestasi baiknya dilakukan sejak usia dini agar nantinya ketika atlet sudah matang dan siap untuk bertanding, mereka mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan harapannya para putra
Putri Lampung bisa membawa pulang medali dan syukur-syukur menjadi juara umum. Proses pembinaan suatu cabang olahraga termasuk bola voli dimulai dari usia dini dengan proses yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah beban latihan dan pekerjaan menurut Harsono 1988 halaman 101. Prestasi yang optimal dapat dicapai dengan proses pembinaan yang berkesinambungan dan bertahap dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Jadi, untuk mencapai prestasi dari setiap cabang olahraga tentu harus memiliki program latihan yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini bersejalan dengan yang ditekankan oleh Damiri 2013 halaman 4. Bahwa pembinaan yang seharusnya sudah terstruktur dengan baik dan berdampak pada perkembangan atlet ini dilakukan karena penerapan manajemen yang didukung penuh oleh organisasi. Semua dikarenakan adanya pengaturan program yang dilakukan cukup baik dalam penerapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, maka perlu manajemen yang baik dan suatu organisasi yang sangat diperlukan untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi itu sendiri. Untuk menjalankan pembinaan prestasi dalam suatu organisasi cabang olahraga, maka dibutuhkan suatu manajemen sehingga pencapaian visi dan misi organisasi akan mudah dijalankan. Paling tidak minimal ada 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Hal ini sesuai pendapat Handoko 2015 halaman 5, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Jaja Jahari dan Amirullah 2013 halaman 2, bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan suatu pencapaian sasaran-sasaran untuk atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh sejumlah data bahwa PBVSI Provinsi Lampung sudah memiliki visi dan misi, namun program kerja yang hanya sebatas wacana membuat tidak adanya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh pengurus, terutama pembinaan bagi atlet. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya program kerja yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan dengan jangka waktu tertentu. Seperti pembinaan jangka pendek diarahkan untuk menjaring atlet dan pelatih di tingkat junior atau pembibitan dan pemasaran. Jangka menengah pembinaan di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Lampung untuk menjaring atlet berprestasi ke tingkat provinsi maupun nasional, dan jangka panjang untuk mempersiapkan atlet senior dalam menghadapi event yang berskala nasional dan internasional belum nampak baik secara lisan maupun tertulis. Apalagi menurut pengakuan beberapa atlet, mantan atlet, dan beberapa pengurus terutama sejak 5 tahun terakhir belum nampak adanya kegiatan pertandingan sebagai ajang seleksi dan sekaligus sarana evaluasi untuk mengukur kemampuan seorang atlet yang kemudian digunakan oleh pelatih untuk memperbaiki program latihannya. Akibat jarangnya pertandingan yang diadakan di Lampung membuat sebaran atlet bola voli Lampung sangat minim karena sudah terlalu jenuh berlatih, yang berpengaruh dan berdampak juga terhadap munculnya bibit-bibit baru yang seharusnya menjadi generasi penerus atau pengganti atlet senior yang sudah ada. Dampak dari situasi pembinaan yang digambarkan peneliti, tentu saja banyak orang tua atlet yang memilih untuk memindahkan pembinaan anaknya ke provinsi lain. Dalam kondisi seperti ini, nampak sekali bahwa pentingnya peranan manajemen dalam suatu cabang olahraga, khususnya bola voli di Provinsi Lampung, sehingga prestasi yang diharapkan oleh segenap insan bola voli Lampung di masa depan akan menjadi kenyataan. Gambaran di atas dapat mempengaruhi prestasi itu sendiri karena kurangnya berbagai usaha dari orang-orang yang terlibat untuk mengelola cabang olahraga bola voli di Lampung. Keadaan ini tentu saja membuat prestasi cabang olahraga voli stagnan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap pasang surutnya prestasi bola voli di Lampung dan permasalahannya, serta disajikan dalam judul penelitian, yaitu Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voli Lampung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan prestasi bola voli Lampung. Kedua, dalam mencapai prestasi banyak faktor yang dipengaruhi, antara lain A, dukungan dana atau finansial, B, pembinaan prestasi, C, fasilitas latihan, dan D, kompetisi secara periodik dan berjenjang. 3, Pemda PBVSI Lampung belum mampu memaksimalkan kemampuan atlet. Keempat, belum diketahui secara jelas manajemen pembinaan prestasi Pemda PBVSI Lampung. C, batasan masalah. Karena cukup luasnya ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup kajian ini yang di dalamnya berisi manajemen sistem pembinaan dan hasil prestasi yang dihadapi oleh pembina, pengurus, dan atlet Lampung. Rumusan masalah
Yang pertama, bagaimanakah manajemen yang ditetapkan dalam pembinaan cabang olahraga bola voli yang dilakukan Pemda PBVSI Lampung? Kedua, bagaimanakah proses pembinaan yang dilaksanakan di Pemda Lampung? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan prestasi cabang olahraga bola voli Lampung stagnan bahkan cenderung menurun? Tujuan penelitian, satu, untuk mengetahui manajemen yang dilaksanakan dalam pembinaan cabang olahraga bola voli Lampung. Dua, untuk mengetahui proses pembinaan yang dilaksanakan Pemda PBVSI Lampung. Tiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan prestasi cabang olahraga bola voli Lampung stagnan bahkan menurun. Manfaat penelitian, pertama, bagi pelatih untuk menjadikan pelajaran sehingga dapat melatih atlet dengan program latihan sesuai target yang ingin dicapai dan nantinya mampu membuahkan prestasi untuk olahraga bola voli di Lampung melalui atlet. Dua, bagi klub atau organisasi bola voli untuk menjadi acuan dalam pengelolaan manajemen pada periode kepengurusan selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan cabang olahraga di Lampung. Bagi atlet untuk menjadikan sebuah acuan terlebih giat berlatih mengingat perkembangan olahraga bola voli sehingga mampu memberikan prestasi terbaik untuk Lampung. Keempat, bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian mengenai manajemen pembinaan. Tinjauan pustaka, A. Pengertian bola voli. A. Permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan permainan bola besar yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang. Permainan bola voli dimulai dengan pukulan servis yang dilakukan oleh pemain kanan belakang posisi di daerah servis. Permainan bola voli secara umum adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh anak-anak sampai orang dewasa, wanita maupun pria. Dengan bermain bola voli akan berkembang secara baik unsur-unsur daya pikir, kemampuan, dan perasaan. Di samping itu, kepribadian juga dapat berkembang dengan baik, terutama kontrol pribadi, disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Menurut Barbara L. Vieira dan Bonnie J. Ferguson, 1996. Permainan bola voli mempunyai ciri dapat dimainkan dengan melambungkan bola sebelum bola tersebut menyentuh lantai atau volleying. Manajemen. Pengertian manajemen menurut Harsuki 2013 halaman 62, manajemen secara umum didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Pendapat lain menerangkan bahwa menurut Irham Fahmi 2012 halaman 2, manajemen berasal dari kata erja to manage atau bahasa Inggris, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan menurut Siswanto 2008 halaman 7, manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Tujuan manajemen. Menurut Siswanto 2008 halaman 3, tujuan manajemen adalah suatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Sedangkan menurut Irham Fahmi 2012 halaman 2, tujuan manajemen adalah suatu pencapaian kerja yang terukur dan sistematis, kemudian diselesaikan dengan time schedule. Fungsi-fungsi manajemen. Banyak para ahli berpendapat bahwa manajemen memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, Terry. Menurut Terry, planning, organizing, activating, dan controlling. Menurut Kulik, planning, organizing, staffing, directing, reporting, dan budgeting. Menurut O'Donnell, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Keempat, lembaga ketahanan nasional, perencanaan, pengendalian, dan penilaian. Manajemen memang memiliki banyak fungsinya, banyak pakar berbeda menyimpulkan fungsi-fungsi manajemen, diantaranya adalah Siswanto 2005 halaman 3, dia berpendapat bahwa manajemen memiliki fungsi sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, penyusunan laporan, dan evaluasi. Pertama, perencanaan atau planning. Menurut Siswanto 2005 halaman 3, perencanaan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. B. Pengorganisasian atau organizing. Menurut Siswanto 2005 halaman 3, pengorganisasian yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan. Menentukan hubungan pekerjaan yang baik di antaranya mereka serta pemberian lingkungan dan fasilitas lingkungan yang kondusif. Sedangkan menurut Jati Juli Triarsa dan John Supriyanto 2001 halaman 41, organizing adalah sekelompok manusia yang bekerja sama di mana kerjasama tersebut direncanakan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja. Dalam Pemda PBVSI Lampung perlu
melakukan langkah-langkah tersebut agar tujuan lebih jelas sehingga pembinaan prestasinya dapat tercapai dengan baik. Adapun hakikat organisasi menurut Harsuki 2012 halaman 117 bahwa sebagai alat administrasi dan manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai proses. Unsur-unsur organisasi yaitu ada people, environment, teknologi, struktur, environment. Satu, organisasi manusia atau human factor, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama dan pemimpin yang dipimpin. Dua, sasaran, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang akan dicapai. Tiga, tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya. Keempat, pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. Yang kelima, teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur-unsur teknis. Yang keenam, struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya. Ketujuh, lingkungan, artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya ada sistem kerjasama sosial. Kejuaraan. Sesuai dengan tujuan sesuatu organisasi keolahragaan pada umumnya bahwa salah satu tujuan pembinaan adalah pencapaian prestasi yang maksimal. Demikian pula dengan cabang olahraga bola voli di beberapa nama atau jenis kejuaraan mulai tingkat daerah, nasional, sampai tingkat dunia. Untuk tingkat daerah dikenal dengan Kejurda, lalu beberapa event rutin mulai dari Porprov, Porwil, Popnas, Prapon, hingga PON. Sedangkan untuk tingkat kejuaraan dunia bola voli putra dan putri yaitu FIVB atau FIVB Volleyball World Championship. Kejuaraan dunia ini diadakan rutin bergilir setiap tahunnya. Prestasi. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga. Karena itu, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Bahkan Harsono 1985 halaman 98 mengemukakan bahwa prestasi olahraga yang semula dibayangkan orang sukar atau malah mustahil akan dapat dicapai, kini menjadi hal yang lumrah dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian kini semakin banyak. Hermawan 2012-28. Pembinaan. Keberhasilan suatu prestasi dalam cabang olahraga apapun tergantung dari bagaimana sistem pembinaan yang diterapkan. Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal, diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga atau iptekor yang memadai. Faktor-faktor kunci keberhasilan pembinaan olahraga, yang pertama, dana dan finansial. Merupakan faktor yang tidak terbantahkan lagi untuk mencapai tujuan. Lebih-lebih dari olahraga prestasi yang syarat dengan berbagai kepentingan dan motivasi, pada akhirnya dukungan dana yang mencukupi memungkinkan pembinaan dapat berlanjut secara konsisten. Menurut Lutan 2003-2009 dalam Hermawan 2012 halaman 6. Untuk menunjang kegiatan pembinaan prestasi diperlukan adanya dukungan dana sebagai bentuk dari proses berjalannya kegiatan. Dua, landasan dan partisipasi atau pemasalan. Merupakan cara untuk mempertahankan eksistensi dan berkesinambungan pembinaan, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan kemampuan multilateral pada tahap anak usia dini. Kemudian spesialisasi kecabangan pada organisasi pada usia remaja, dan selanjutnya mencapai prestasi puncak. Harsono 1988, Bompa 1990 dalam Hermawan 2012-7. Selanjutnya, sistem pemanduan dan pengembangan bakat atau pembinaan prestasi. Promosi dan identifikasi bakat secara berlanjut dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan, yaitu beban lebih, individual, reversibility, variasi, dan beban bertambah. Bompa 1990, Harsono 1988 dalam Hermawan 2012. Demikian pula Lutan 2003-179 dalam Hermawan 2012-7 mengatakan bahwa pembinaan usia dini dan junior melalui perjenjangan usia perlu digiatkan berdasarkan kaidah pelatihan ilmiah dan dukungan iptek olahraga tepat guna disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia.
Riset atau iptekor. Kesadaran akan pentingnya riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang olahraga dimulai sejak tahun 1950. Hal ini sesuai pernyataan Lutan 2003-76 dalam Hermawan 2012-10 bahwa riset sistematik terutama pemanduan bakat yang ilmiah mulai dirintis. Elit atau prestasi top sistem perhargaan dan rasa aman. Proses pembinaan yang intensif dan kompetisi atau pertandingan yang diikuti cukup besar persaingannya atau kompetitor. Bila menjadi juara tentu saja akan melahirkan seorang atlet dengan prestasi yang sungguh luar biasa atau dengan kata lain atlet top. Selanjutnya pengadaan dan pengembangan pelatih. Bukan atlet saja yang harus diperhatikan dari segi pemasaran maupun peningkatan prestasinya, tetapi pelatih pun harus pula mendapat perhatian yang serius dari sebuah klub atau lembaga olahraga agar pembinaan akan berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, aspek pengadaan dan pengembangan pelatih perlu ditata sedemikian rupa sehingga keberadaan pelatih akan tetap terjaga. Selanjutnya, kompetisi. Berapapun berat dan intensifnya latihan seorang atlet tentu tidak akan berarti apa-apa bila tidak mengikuti pertandingan atau kompetisi. Menurut Deup dan Friksman 1993. Kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Selanjutnya, fasilitas latihan. Ketersediaan sarana prasarana merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kegeliat dan prestasi olahraga. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, meraih prestasi mungkin hanya sekedar mimpi. Pencapaian pembinaan yang baik dan prestasi yang maksimal harus didukung dengan prasarana dan sarana kuantitas dan kualitasnya cukup. Baik karena itu peralatan yang digunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dilakukan dapat digunakan secara optimal mungkin dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga prestasi yang maksimal akan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan sesuai Partono 2005-6 dalam buku Sarana Prasarana Olahraga bahwa sarana dan prasarana. Lingkungan, media, dan sponsor. Lingkungan terutama tempat tinggal dan tempat latihan merupakan faktor yang langsung dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan atau perkembangan anak atau siswa atau atlet seperti ditegaskan Lutan 2005-425 dalam Hermawan 2012-10 bahwa faktor lingkungan sosial budaya yang merupakan landasan perilaku anggota masyarakat yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesempatan dan pemanfaatan peluang yang ada untuk melakukan aktivitas jasmani. Anggota keluarga seperti kakak dalam suatu keluarga memberikan pengaruh terhadap pembentukan minat dan keterlibatan dalam kegiatan olahraga itu. Selanjutnya, hakikat pembinaan prestasi. Ahli olahraga seluruh dunia sependapat perlunya adanya tahap-tahap pembinaan untuk menghasilkan prestasi olahraga yang tinggi, yaitu melalui tahap pemasalan, pembibitan, dan pencapaian prestasi. Menurut Joko Pekik Irianto 2002-27. Jadi pada tahap hakikat pembinaan ada tahapannya pemasalan, pembibitan, prestasi. Yang pertama pemasalan. Agar diperoleh bibit olahragawan yang terbaik perlu disiapkan sejak awal, yakni dengan program pemasalan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun. Adapun strategi pemasalan olahraga usia dini dapat dilakukan antara lain yang pertama menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai di sekolah. Dua, menyiapkan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan kegiatan olahraga di sekolah. Tiga, mengadakan pertandingan antar kelas. Empat, memberikan motivasi pada siswa baik motivasi diri dalam maupun motivasi dari luar. 5. Mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet berprestasi. 6. Merangsang minat anak melalui media massa, TV, video, dan lain-lain. 7. Melakukan kerjasama antar sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua. Selanjutnya pembibitan. Menurut Joko Pekik Irianto 2002-28, identifikasi olahraga yang berbakat harus dilakukan dengan pengukuran yang objektif terhadap beberapa indikator yang diyakini sebagai modal utama yang harus memiliki calon olahragawan. Beberapa indikator tersebut antara lain yang pertama kesehatan, antropometri atau tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak tubuh, dan lain-lain. Kemampuan fisik, speed, power, koordinasi, VO2 max. 4. Kemampuan psikologis atau sikap, motivasi, daya, toleransi. 5. Keturunan. 6. Lama latihan yang diikuti sebelumnya dan adakah peluang untuk dapat dikembangkan. Yang ketujuh, maturasi.
Selanjutnya, pencapaian prestasi. Menurut Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional Nomor 3 Tahun 2005, bahwa prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga. Selanjutnya, kasus bola voli Lampung. Pembinaan cabang olahraga bola voli di Lampung belum memberikan yang sangat berarti bagi pembangunan dan kemajuan olahraga Lampung. Hal ini dibuktikan dengan perolehan prestasi di berbagai kejuaraan belum begitu menggembirakan, baik nasional khususnya PON, kejuaraan Asia maupun dunia. Namun perlu dicatat prestasi yang cukup membanggakan pernah diraih oleh atlet bola voli Lampung ialah ketika Porwil ke 11 tahun 2019. Di Bengkulu berhasil meraih medali perak, namun gagal lolos PON ke-20. Papua dan sampai sekarang belum ada satupun prestasi yang dicapai, paling tidak menyamai prestasi yang sudah ada. Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa para atlet bola voli Lampung sulit mencapai prestasi maksimal baik di tingkat nasional apalagi di tingkat internasional. Faktor pendukung dalam membina prestasi atlet bola voli junior dalam pembinaan atlet PBVSI Lampung haruslah serius dalam membina para atletnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para atletnya seperti asupan gizi, dana tambahan, serta uang pembinaan kepada para atlet yang berprestasi. Dengan adanya dorongan dan perhatian dari PBVSI, maka para atletnya juga bersemangat dalam meraih prestasinya. Penelitian yang relevan, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Darmawan 2016 dengan judul Manajemen Organisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga Sepak Bola pada klub PSIR Rembang tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, fungsi manajemen dan unsur organisasi sudah ada dengan baik. Dua, dalam perekrutan pelatih sudah baik. Tiga, dalam lingkup perekrutan pemain sudah dijalankan dengan baik. Keempat, pendanaan klub masih kurang baik. Lima, sarana dan prasarana klub kurang baik. 6, pembinaan prestasi klub tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, Alivia Ramadhani Putri 2020 yang berjudul Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Meja, Tenis Lapangan, Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Kerangka berpikir, olahraga bola voli merupakan keterampilan kompleks yang menuntut banyak keterampilan dasar. Dengan keterampilan yang baik, seseorang atlet dituntut untuk berprestasi secara maksimal dalam kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh PBVSI baik dalam event daerah maupun nasional. PBVSI Lampung merupakan pengayom bagi olahraga bola voli ini. Oleh karena itu harus mempunyai manajemen pembinaan yang baik supaya prestasinya dapat tercapai secara maksimal. Manajemen mempunyai peran yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah usaha, terutama dalam pembinaan prestasi di Lampung, karena fungsi dari manajemen yang baik berupa kegiatan untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi. Terutama dari aspek visi dan misi sebuah organisasi olahraga belum nampak. Hal ini tentu saja dapat dilihat dari prestasi yang masih stagnan. Kondisi ini tentu saja menarik untuk dikaji baik dari aspek manajemen maupun dari tataran pembinaan dan prestasinya. Paling tidak dapat melihat beberapa faktor yang menghambat maupun yang mendukung pembinaan atlet bola voli di Lampung. Bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Menurut Sugiono 2019 halaman 3, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk menciptakan. Dan secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, mengantisipasi masalah, dan untuk membuat kemajuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Bognan dan Taylor 1975 dalam Wolong 2017 mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Demikian pula Sugiono 2019-18 bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, khususnya pada pengurus Provinsi Bola Voli Lampung, Pemprov PBVSI.
Dan di beberapa tempat yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini, waktu dalam penelitian dilakukan sampai dengan jumlah data tercukupi dan dimulai dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sumber data menurut Loveland 1986-47 dalam buku mulung 2017-157, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, foto, dan statistik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak. Adapun yang dijadikan sumber data yaitu Ketua PBVSI, Sekretaris PBVSI, Bendahara PBVSI, Pengurus PBVSI, atlet, serta pelatih. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 2019-293 yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawancara terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal memasuki lapangan. Kemudian, menurut Mulung 2017-168, dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Untuk observasi, menurut Nasution 1988 dalam Sugiono 2019-297 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasinya. Sedangkan wawancara, menurut Esterbeck 2002 dalam Sugiono 2019-304, mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiono 2018-115, yaitu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Selanjutnya, dokumentasi. Sugiono 2019-314, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu triangulasi. Sugiono 2019-315 dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya, mention 1988 dalam Sugiono 2019-317, nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh konvergen atau meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Di situ terletak gambar wawancara mendalam, panah A, panah B, panah C. Selanjutnya, analisis data. Pengolahan data dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Nasution 1988 dalam Sugiono 2019-320 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal, sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung
terus sampai penulisan hasil penelitian, data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Sesuai gambar, pengumpulan data, display data, reduksi data, atau kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data. Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya, triangulasi, pengumpulan data dilakukan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Sehingga data yang diperoleh akan banyak pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semuanya. Kedua, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan sejumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, display data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selanjutnya, kesimpulan atau verifikasi. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman dalam Sugiono 2019-329 adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti dikembangkan ke lapangan, mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Mungkin itu saja presentasi dari proposal saya. Apabila ada kata-kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.